Shalom. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, lawat kami semua Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan. Hari ini kita akan bahas kenapa ada namanya rumah angker. Dan kenapa ada tempat-tempat terkutuk. Hari ini kita bahas tentang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Nah, tema hari ini adalah kutukan darah. Apa saudara? Kutukan apa? Darah. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 4. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap saya ganjil. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan pada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah, jangan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Di dalam sejarah umat manusia, ada pembunuhan yang paling awal, yaitu pembunuhan Kain membunuh Habel. Waktu Habel dibunuh, saat itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti. Dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Tapi ingat, waktu Habel dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Apa saudara? Darah Habel menuntut keadilan. Darah Habel menuntut kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Akibat tuntutan darah Habel, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi untuk Kain. Dan Kain jadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Ada satu keunikan tentang darah manusia. Bahwa darah manusia beda dengan darah binatang. Nah, misalnya pisau dipakai untuk membunuh seseorang, cep mati. Setelah itu pisau dicuci bersih, kelihatan bersih. Setelah itu dibawa ke lab, nanti di lab itu bekas darah di ujung pisau itu akan muncul kembali sekalipun sudah dibersihkan. Sehingga kasus pembunuhan 3-5 tahun barang bukti tetap dipakai di pengadilan, yaitu lab forensik. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang apa darah? Kehidupan. Nah, tetapi kalau tidak menimbulkan kematian, kegores atau kebentur, darah itu dibersihkan, hilang tanpa bekas. Tetapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekasnya. Nah, keris yang dipakai membunuh seseorang, cep mati. Setiap bulan suro, keris itu dimandiin kembang. Saya dikasih kembang setaman, dikasih warangan di air kelapa. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukun. Nah, kalau keris itu pernah membunuh seseorang, waktu diwarangin, dicuci bersih jeruk nipis, kelihatan bersih. Setelah itu dikeringkan di matahari. Maka setelah kering, ujung keris itu, darah itu akan timbul kembali. Sekalipun pembunuhan ratusan tahun yang lalu. Nah, beda dengan binatang.
ayam dipotong, klekek mati jadi ayam goreng. Pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Tapi kalau darah manusia, tidak. Nah, kenapa darah manusia bisa menuntut? Karena manusia punya roh dan binatang tidak. Nah, kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah, Hakal Damal. Nah, sang pembunuh melarikan diri, polisi kehilangan jejak, sang pembunuh dibayangin wajah yang dibunuh, ketakutan sendiri menyerahkan diri. Itu kejadian sering di kepolisian. Nah, Raja Daud waktu mau membangun bait Tuhan, bait Allah, Tuhan berfirman tidak boleh karena tanganmu penuh dengan darah. Darah bicantang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Kenapa ada rumah-rumah terkutuk, tempat-tempat terkutuk? Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Tempat kejadian saudara? Kalau yang dibunuh laki-laki akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong akan muncul roh lain. Mau kemana mas? Nah, apakah itu arwah orang mati? Tidak. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia arwah untuk menunggu hari penghakiman. Terpisah di antara orang hidup. Tapi ingat, darahnya itu menuntut. Mati sebelum waktunya. Tempat kejadian pembunuhan, kalau dibikin toko atau ruko atau tempat tinggal, siapapun yang nempatin bangkrut. Maka ada rumah-rumah tertentu disewain orang bangkrut, dibeli orang bangkrut. Sampai yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut semua. Itu pasti tempat kejadian pembunuhan. Dan sering ada namanya penampakan bayangan hitam di sekitar pintu atau sekitar jendela. Kelebet, kelebet, kelebet. Kenapa sekitar pintu? Karena kurang kerjaan. Nah, tempat kejadian pembunuhan itu ada namanya kutukan darah. Dan tempat kejadian pembunuhan inilah yang disebut rumah angker. Semua rumah angker pasti ada sejarah pembunuhan. Nah, dan tempat pembantaian massal. Kalau yang dibunuh 1.000 orang, setiap 3,5 atau 7 tahun sekali akan ada namanya bangkitnya kutukan. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kerasukan massal. Itu sering kejadian di pabrik, di lapangan, di sekolah. Kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu setiap malam Jumat akan ada kayak orang ngobrol-ngobrol di perkampungan yang disebut kampung setan. Nah, tempat kejadian pembunuhan itu disebut kutukan darah. Nah, sebelum saya bertobat sebagai seorang dukun, maka dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung. Tidak boleh ayam Horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, setelah itu dikorbankanlah babi. Kepalanya ditanam di lokasi. Setelah itu dikorbankanlah yang namanya kambing, sapi, kerbau. Kepalanya ditanam ada di lokasi. Itu tujuannya untuk meredam sementara, bukan membatalkan kutukan. Apa saudara? Bukan membatalkan apa? Bukan membatalkan kutukan. Karena ingat, yang menuntut itu adalah darah manusia. Ingat, darah binatang tidak menuntut. Karena binatang tidak punya roh. Jelas saudara? Jelas saudara? Nah, yang pertama, tempat pembunuhan. Nah, saya pernah nangani kasus rumah di Pondok Indah di Jakarta.
Setiap kali orang mau beli rumah itu, kasih uang muka DP. Mau ke notaris, batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang DP, uang muka. Nah, tetapi yang punya rumah tahu sejarah rumah itu. Apa yang terjadi? Tidak berani nempatin. Saya diminta tolong karena udah bertahun-tahun hanya DP terus saudara, uang muka. Dan ada penampakan-penampakan. Saya doa dalam nama Yesus, setan keluar. Setelah setannya keluar, seminggu langsung laku. Yang punya rumah berkata sama saya, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker? Nah, bisnis saya sekarang itu udah. Nah, ingat, tempat pembunuhan. Jadi kalau satu tempat sering ada penampakan bayangan hitam, kelebet. Berarti itu dulunya tempat pembunuhan. Atau baju terakhir orang yang dibunuh. Kalau bajunya hijau, penampakan baju hijau. Yang kalau baju putih, penampakan baju putih. Itu tempat pembunuhan. Darah yang menuntut. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa. Mati, tidak ada. Nah, ada yang karena dikejar utang. Ada yang karena putus cinta. Ada yang masalah keluarga. Ada yang karena bangkrut. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu depresi. Nah, saya mau tanya, siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Yang belum menikah. Untuk ngasih pengumuman sekalian. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kalau yang belum menikah, dengerin kata saya yang pengalaman. Ingat saudara, kalau pacaran jangan ngasih barang-barang mahal. Nanti kalau putus nyesel. Karena pacaran itu belum tentu jadi. Betul? Nah, jadi kalau selama belum menikah, buka mata lebar-lebar. Masih banyak pilihan. Tetapi kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Ngomong sebelahnya, terima kenyataan. Saya kan pengalaman. Tahu enggak, celana yang saya pakai ini kira-kira umurnya berapa? Ini kira-kira 20 tahun. Dan ini dari Amerika. Belinya $10. Waktu saya mau berangkat ke Amerika, saya punya adik bicara sama saya. Daud, kamu mau ke luar negeri ya? Ada apa? Titip jam main luar negeri. Maklum di desa. Saya ngomong sama dia. Untuk siapa? Pacar saya. Langsung hukum ekonomi berpikir. Pacaran belum tentu jadi. Gitu. Nah, langsung saya ke Amerika, ke Walmart. Setelah itu ke factory outlet. Nah, waduh kok mahal-mahal. Saya langsung pergi ke Chinatown. Nah, waktu ke Chinatown ada yang $100, $50, $5. Ada jam harga $2. Nah, $2 kalau sekarang ya $2 itu ya kira-kira ya hampir 30.000. Nah, tak beli ini tuh. Saya beli. Sampailah di Indonesia. Adik saya ngomong, Daud, jamnya mana? Ini. Dikasih pacarnya. Begitu dipakai gatel. Adik saya tanya, jam ini kok bikin gatel? Oh, itu kulitnya pacar kamu kan kulit desa. Itu kan main luar negeri. Enggak lama kemudian, enggak sampai sebulan putus.
Waktu putus, adik saya ngomong, Daud, aku nyesel sekali. Kenapa? Jamu itu loh, tak kasihkan dia. Tidak apa-apa, aku ikhlas. Makanya kalau pacaran jangan ngasih barang-barang apa? Nanti kalau putus nyesel. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Udah pengalaman semua itu. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Ada yang karena kejar utang, ada masalah rumah tangga. Setelah itu langsung minum baygon, stroberi, jeruk. Nah, setelah itu menikamkan diri, menggantungkan diri, menenggelamkan diri. Latar belakang orang bunuh diri itu akan mempengaruhi kutukannya. Darah itu menuntut. Ingat, mati sebelum waktunya. Kalau darah menetes, hanya satu tetes saja, itu menuntut. Maka disebut langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Dalam firman Tuhan, dalam kitab Kejadian dikatakan apa? Tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi. Tempat kejadian orang bunuh diri, kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, yang nempatin cerai, bertengkar, ribut terus. Yang disebut namanya rumah hawa panas. Cirinya ada, sering ada namanya itu suara-suara aneh, kayak ketokan pintu. Buka, enggak ada. Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Atau di belakang rumah, klotak, kayak nyuci-nyuci baju atau nyuci piring. Oh berarti yang bunuh diri pembantu. Atau ada anak-anak kecil jalan ketawa-ketawa, berarti dulunya tempat aborsi. Nah, atau suara-suara aneh di ruang tamu. Wah kayak orang ketawa gitu. Oh berarti yang bunuh diri satu keluarga. Atau di pintu, di kamar ada orang kayak menangis. Oh berarti tempat orang bunuh diri. Nah itu darahnya menuntut. Itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal atau tempat usaha. Siapapun yang nempatin itu ribut, bertengkar, bahkan cerai. Maka ada rumah-rumah tertentu yang disebut asar tanah hawa panas. Sehingga yang nempatin situ inginnya bertengkar ribut terus. Nah itu ada kutukan darah. Kutukan apa darah? Nah itu cirinya ada suara-suara aneh. Suatu kali di Jawa Timur, Surabaya, saya dimintai tolong. Suami istri itu pembantunya bunuh diri. Setelah bunuh diri, suami istri ini ribut terus. Setiap malam Jumat itu di rumahnya ada kayak orang nyuci-nyuci baju, nyuci-nyuci piring di belakang. Waktu itu minta tolong mas saya, Pak Daud, gimana cara ngusirnya? Gampang tuh ngusirnya. Saya usir setannya, baru rumah tangga itu tenang. Karena setiap hari ribut bertengkar terus. Dan kejadian juga di Jogja. Ada seorang bapak, saudara, dia baru menikah, setelah menikah, dia buka showroom sepeda motor, bangkrut. Buka spare part sepeda motor, bangkrut. Buka peternakan babi, bangkrut juga. Nah, setiap hari bertengkar ribut terus sama istrinya. Pada waktu yang ketiga bangkrut, waktu di kamar, bapak ini langsung kesurupan telanjang. Waktu telanjang itu di kampung, di lapangan gini-gini. Karena meresahkan penduduk, saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya doa, demi nama Yesus setan keluar. Setannya keluar, langsung bapak ini gini. Pak, banyak yang lihat saya enggak? Oh, sekampung. Kemudian nari-nari di kampung telanjang semua ya. Nah setelah itu, mana tempat kejadian kamu kesurupan?
tempat kejadian kesurupan pasti ada sejarahnya. Pembunuhan atau bunuh diri. Nah setelah itu mana tempatnya? Oh ini Pak, oh ini berarti ada darah yang menuntut. Benar Pak, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh setelah itu bunuh diri. Kutukan darah. Apa saudara? Kutukan apa? Nah nanti saya beritahu cara untuk mengalahkan kutukan itu. Yang ketiga, roh maut. Apa saudara? Roh apa saudara? Satu jalan tempat kejadian kecelakaan mati. Duar mati di situ. Maka setiap tahun di jalan itu tempat yang sama dengan titik yang sama. Pasti akan terjadi kecelakaan mati di tempat itu. Saya rasa di daerah Pontianak ada saudara? Yang ngomong ada sering memonitor lalu lintas. Nah, itu biasanya sopir sering lihat kayak ada anak kecil lewat, kakek-kakek lewat, ibu-ibu lewat, menghindar, duar tabrakan mati. Biasanya sopir kalau lewat daerah situ langsung klakson, tin tin baru lewat. Setan tidak takut tin-tin. Itu hanya sugesti. Nah, tempat kejadian kecelakaan mati, kecelakaan itu ada namanya roh maut. Apa saudara? Roh apa? Roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam. Di mana tempat orang kejadian tenggelam? Di laut atau sungai. Dengan titik yang sama, tempat yang sama. Akan banyak yang mati tenggelam di situ. Itu roh maut, kutukan maut. Nah, mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Darahnya menuntut. Itu biasanya kalau di sungai kayak ada orang minta tolong, tolong, mau nolong, lep mati tenggelam. Itu namanya roh maut. Saya pernah nangani kasus itu di Jawa Tengah, arah Tawangmangu, Karanganyar. Nah, di situ saudara, dulunya ada orang kecelakaan mati, kepala pecah. Setelah itu setiap tahun ada kecelakaan mati di situ. Sama polisi dikasih pelang. Hati-hati rawan kecelakaan. Hari ini dipasang, malamnya jedor tabrakan mati. Kepalanya temangsang di hati-hati. Kanit lakanya sampai bingung tanya sama saya gimana caranya ini. Karena ditegur Kapolda. Nah akhirnya sama polisi dibuat lampu terang. Dan di situ ada polisi jaga gini. Karena jaga kan dia capek. Dia keluar, baru 1 jam keluar. Dari tempat penjagaan itu yang lampu terang itu. Jedor tabrakan mati. Di bekas polisi berdiri. Polisinya berkata sama saya, untung saya tidak berdiri terus di situ. Itu namanya roh maut. Apa saudara? Apa saudara? Roh apa? Roh maut. Nah yang keempat, yaitu namanya tanah kuburan. Apa saudara? Nah sebelum saya bertobat, kalau mau bikin bangkrut orang, itu pakai tanah kuburan. Tapi yang jelas itu bukan kuburan pendeta. Kuburan yang dipakai itu adalah kuburan perampok, pembunuh, penjahat, atau pemerkosa yang mati dieksekusi, dibakar massa atau digebuki mati. Rata-rata, ingat saudara, yang dipakai itu adalah tempat, bila perlu, tempat pembunuh teroris. Yang mati dieksekusi, mati sebelum waktunya. Nah, orang jahat itu ada kutukan. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Waktu dikubur, di pusaranya itu mengandung kutukan. Namanya kutukan kehancuran. Apa saudara? Kutukan apa saudara? Kutukan apa? Kutukan apa? Kehancuran. Nah kalau saya dulu belum bertobat, kalau membuat bangkrut orang, tanah itu disiramkan di pintu utama pabrik orang. Atau pintu toko orang, atau pintu restoran orang. Dalam 1 tahun,
pabrik, toko, atau restoran bangkrut. Nah, kau tahu Pak Daud? Dulu kan pelakunya. Nah, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Nah, cirinya kalau restoran atau toko atau pabrik, kalau itu kena tanah kuburan, itu cirinya ada. Ada bau busuk menyengat, breng, lewat. Setiap malam Jumat. Pak, kalau ada bau busuk menyengat, baunya menetap, itu bau God. Dan sering di pintu utama ada bayangan hitam. Dan orang kalau mau beli transaksi tidak jadi terus di situ. Nah, dan kalau membuat rumah tangga orang cerai, sebelum saya bertobat, tanah itu disiramkan di atap rumah, tetapi di luar rumah. Kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Nah, dalam 1 tahun rumah tangga orang cerai. Ribut terus cerai. Kalau tanah itu disiramkan, ada di atap rumah, pintu utama masuk dalam tanah. Berubah jadi santet tanah. Itu nanti orang yang tinggal di situ megap-megap, mati ndak, hidup ndak. Adiknya sakit, kakak, bapak, ibu sakit rame-rame terus, setiap hari sakit terus. Itu namanya santet tanah. Ingat saudara, setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Ya, bagaimana cara mengalahkannya? Ingat saudara, darah harus dihadapi dengan darah. Apa saudara? Apa saudara? Darah harus dihadapi dengan apa saudara? Darah. Darah harus dihadapi dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat yang 24. Kitab Ibrani pasal 12, ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12, ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah apa? Ingat, darah Yesus berbicara lebih kuat. Ngomong sebelahnya, lebih kuat. Melebihi darah Habel. Ingat saudara, darah Habel, darah yang menuntut. Dan darah Yesus berkatakan apa? Bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat. Apa saudara? Lebih apa? Lebih kuat daripada darah apa? Habel. Lebih kuat daripada darah Habel. Ingat, tidak ada darah yang di muka bumi yang berteriak lebih kuat dan berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Kecuali satu. Darah Yesus, darah perjanjian. Kenapa Tuhan Yesus darahnya bisa berbicara? Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh, mati disalib. Apa saudara? Mati apa saudara? Mati dibunuh, mati disalib. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah yang suci. Tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan posisinya adalah seseorang yang mati dibunuh, dikorbankan. Jelas? Dan di muka bumi ini tidak ada darah yang suci, tanpa noda, tanpa dosa, dan tanpa kutuk dosa keturunan. Itu hanya ada satu darah, darah Yesus. Apa saudara? Darah Yesus. Nah, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus
Mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ada yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Apa saudara? Nyawa bicara tentang apa saudara? Kehidupan. Artinya apa saudara? Yaitu kehidupan Yesus sendiri. Yang bisa mengalahkan kutukan darah adalah dihadapi dengan darah pula. Dan itu adalah darah anak domba. Amin. Nah Pak, kalau ada rumah angker dan tempat pembunuhan terjadi kerasukan massal, gimana cara nanganinya? Pak, apakah perlu panggil pendeta? Tidak usah. Untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberiku. Kalau ada tempat terkutuk seperti itu, ikutin saya semua. Darah Yesus. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Dalam nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Amin. Jadi ingat, sudah doain saya semua, darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. Tempat terkutuk ini diubah menjadi apa? Darah, harus dihadapi dengan darah. Jelas? Jelas? Pak, kalau roh maut gimana? Saya kan sering nangani kasus seperti itu. Saya pernah nangani kasus arah ke Magelang. Ada satu gereja zaman dulu kejadian pendetanya bunuh diri. Dan di depan gereja terjadi kecelakaan mati. Jadi setiap tahun pasti ada orang mati kecelakaan di depan gereja itu. Dan apa yang terjadi? Gerejanya ini adalah gereja sunyi, sepi-sepi. Tidak percaya bahasa roh. Tidak percaya pengusiran setan. Karena tidak percaya pengusiran setan, akhirnya bingung sendiri. Kenapa bingung sendiri? Kalau sore, setiap jam 6 sore kan kebaktian jam 5. Jemaat siapapun jam 6 sore ke toilet ketemu setan. Itu setiap kebaktian. Pokoknya begitu jam 6 sore. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kalau mendekati jam 6 sore, semua antri kencing di toilet adalah. Jadi jam 5, sebelum jam 5 itu udah antri kencing semua adalah. Kenapa? Di jam 6 kepalanya gini. Nah akhirnya rapat majelis, karena majelis yang berkuasa adalah untuk membahas satu, setan. Bagaimana cara nangani kasus setan di gereja ini. Nah, mereka bingung karena doktrinnya tidak percaya bahasa roh. Nah, katanya mujizat itu zaman para rasul. Setelah rasul mati, para rasul mati, mujizat tidak ada. Gitu dah. Nah sekarang bingung. Akhirnya saya dipanggil datang. Waktu saya datang, saya tanya sama mereka. Kalian percaya enggak? Setan itu masih ada. Oh percaya Pak. Buktinya setiap kami kebaktian jam 6 sore. Saya ngomong, kalian percaya setan ada. Masuk kalian percaya Tuhan pensiun? Selama setan itu bekerja,
pasti Tuhan juga bekerja. Di mana ada kejahatan, di situ pasti ada kebenaran untuk melawannya, untuk mengalahkan kejahatan itu. Untuk apa kalian ke gereja kalau tidak percaya kuasa itu ada? Untuk apa kalian kebaktian kalau kalian tidak meyakini bahwa Dia ada di tengah-tengah kalian? Waktu saya ngomong demikian, akhirnya ngomong, baik Pak, tolong ajari cara ngusir setan. Nah, Pak yang ngusir siapa? Ya kalian. Loh Pak, padahal gimana? Saya hanya ngajarin supaya kalian tahu kuasa itu ada. Kuasa Tuhan. Akhirnya tak aja pengusir setan, mereka doa dalam nama Yesus, setan keluar. Teriak kencang sekali, kenapa? Ketakutan. Karena tak ajak punya setan ini jam 6 sore habis kebaktian. Aduh, wah pada takut semua. Nah, saudara, nah sejak itulah gereja itu tidak ada penampakan roh lagi. Dan tidak ada namanya kecelakaan mati di depan gereja. Ingat saudara, tempat kejadian bunuh diri ada kutuknya. Tempat kecelakaan mati ada kutukan namanya kutukan maut. Apa saudara? Kutukan apa? Roh maut. Mesin pernah kecelakaan mati di mesin itu. Maka di mesin itu sering ada masalah. Trouble. Ada penampakan roh. Di mesin itu roh maut. Roh apa saudara? Nah Pak kalau menghadapi roh maut gimana? Saudara kalau saudara menghadapi kasus roh maut. Doanya seperti ini. Darah Yesus. Ingat semua darah Yesus. Hancurkan kutuk maut. Darah Yesus. Hancurkan roh maut. Sekarang roh-roh maut. Roh-roh terkutuk. Keluar dalam nama Yesus. Ingat semua keluar dalam Yesus. Nah, darah Yesus sucikan tempat ini. Ini semua darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Ini semua darah Yesus hancurkan kutuk maut. Darah Yesus hancurkan perjanjian maut. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat yang terkutuk ini diubah jadi berkat. Roh-roh setan, roh maut keluar dalam nama Yesus. Amin. Nah kalau menghadapi tanah kuburan itu beda. Apa bedanya? Semua rezeki, semua berkat, semua masa depan pasti ada jalannya. Buktinya apa? Orang buka restoran pasti pinggir jalan. Tidak mungkin puncak gunung. Siapa yang beli? Betul? Untuk jadi bupati pun ada jalannya. Yaitu apa? Partai atau apa? Dukungan. Betul? Orang mau jadi pegawai negeri aja ada jalannya. Harus sekolah. Tidak boleh buta huruf. Betul? Segala sesuatu itu ada jalannya. Ngomong sebelahnya, jalannya. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada apa saudara? Jalannya. Nah, tanah kuburan atau ilmu tutup bumi sapitu itu menutup masa depan seseorang. Menutup jalan kehidupan masa depan, jalan berkat, jalan hoki namanya. Jalan apa saudara? Orang rajin sama orang pandai kalah sama satu, hoki. Betul. Dan hoki itu datangnya dari Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu hoki. Amin. Amin. Nah semua masa depan, semua berkat, itu semua pasti ada jalannya. Nah tanah kuburan itu menutup jalan. Nah kalau menghadapi tanah kuburan, ingat semua, darah Yesus. Ini semua darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Ini semua darah Yesus buka jalan masa depan tempat ini. Darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Nah, roh-roh setan, roh jahat keluar dalam Yesus. Cirinya kalau terkena tanah kuburan, ingat saudara, ada bau busuk menyengat,
itu jam 6 sore tempatnya hari Jumat atau malam Jumat. Itu menutup masa depan. Nah, Pak, kenapa tidak malam Minggu? Ingat, yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7, itu adalah hari Sabtu. Kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Karena hari Minggu hari kebangkitan Tuhan. Maka orang Kristen pakai hari pertama. Nah, hari yang ke-6 itu hari apa? Hari Jumat. Ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Siapa yang merasa segambar serupa dengan Tuhan, angkat tanganmu. Nah, siapa yang merasa dirinya monyet, angkat tangan. Saya kasih kacang. Saudara, lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Kalau hari yang ke-6 Tuhan memberikan perjanjian berkat untuk manusia. Demikian setan mengikat kutuk, menghancurkan kutuk, menggunakan hari ke-6 juga. Artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Makanya seluruh dunia, ritual kuasa gelap, Eropa, Asia, Timur Tengah, semua tetap malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Hari yang ke-6. Lawan dari Tuhan adalah setan. Jelas tidak? Apa artinya berkat? Ini semua, kata-kata yang memberikan. Ikutin saya semua, kata-kata yang memberikan. Kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kehormatan, kemuliaan, kesehatan, kelimpahan, hidup yang kekal. Itu namanya berkat. Amin. Makanya kalau ada doa berkat, engkau harus tahu artinya itu. Kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan. Apa saudara? Keselamatan, kejayaan, kemenangan, kesehatan, kelimpahan, kekayaan, hidup yang kekal. Nah, apa artinya kutuk? Ingat, lawan dari berkat adalah kutuk. Ini semua, kata-kata yang mengikat. Kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, perkabungan, kematian kekal, kemiskinan. Itu artinya kutuk. Lawan dari berkat adalah kutuk. Makanya setan menggunakan hari ke-6 untuk mengikat atau mengerjakan puncak kuasa gelap ritual hari yang ke-6. Lawan dari Tuhan adalah setan. Jelas saudara? Maka antikris itu 666, angka manusia. Jelas? Jelas? Nah, makanya tanah kuburan itu baunya itu malam Jumat. Itu kayak bau busuk menyengat. Yes. Itu yang ditutup jalan masa depan. Orang kalau mau ke restoran itu enggak jadi, pindah. Kalau pabrik mau order enggak jadi, pindah ke tempat lain. Kadang di dalam bisnis ada saingan pakai ilmu penglarisan. Jadi semua sepi, dia yang rame. Karena ditutup semuanya. Nah, supaya tidak ketutup, itu ada caranya. Ikutin saya semua. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka keberuntungan tempat ini. Roh-roh setan, roh jahat, roh terkutuk keluar dalam nama Yesus.
Sekalipun dikasih tanah kuburan 1 truk, tidak ada masalah untuk ninggiin rumah. Kenapa? Karena di rumah saudara ada darah yang bicara. Darah Yesus. Yang berbicara tentang apa? Penyelamatan, penyucian, penyembuhan, dan pendamaian. Darah yang menuntut hanya bisa disucikan dengan darah pendamaian. Dan itu adalah darah anak domba. Apa saudara? Darah Yesus. Saudara, satu kali ada seorang ibu minta tolong ke saya. Pak Daud, saya ini punya toko. Lawan bisnis saya sering main dukun-dukun untuk bikin bangkrut toko saya. Gimana caranya, Bu, Pak Daud? Sekarang tak beritahu caranya. Setiap kali mau buka toko, kamu nyanyi lagu tentang darah Yesus. Setelah itu, kamu di toko itu berdoa, darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka keberuntungan. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Nah, kenapa ibu ini tahu? Karena dia punya mata-mata juga. Lawan bisnisnya sering ke dukun-dukun untuk bikin bangkrut ibu ini. Setiap hari mau buka toko, ibu ini berdoa dan nyanyi lagu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Itu setiap hari. Seperti pegawai negeri nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, ini terus setiap hari. Doa-doa nyanyi itu. Tokonya tambah laris terus. Lawan bisnisnya akhirnya ambil tanah kuburan. Kira-kira jam 6 sore, ibu di dalam toko udah ditutup. Ngelihat sendiri, lawan bisnisnya ngasih tanah kuburan. Apa yang terjadi? Toko ibu itu tambah laris. Karena apa? Ada darah yang darah Yesus. Akhirnya lawan bisnisnya ambil tanah kuburan yang sama, tempat yang sama. Disiramkan di toko dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Karena di rumah ibu ini ada darah yang bicara. Darah tentang penyelamatan, penebusan, penyembuhan, dan pendamaian. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi tanah kuburan, engkau harus bisa menghadapi sendiri. Yaitu apa? Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus. Buka jalan berkat. Tahu enggak? Sekarang saya ini sudah bisnis itu sudah berapa tahun ya? Saya itu bisnis tanah itu kira-kira ya sejak tahun 97. 97 sampai sekarang. Saya itu untuk jual beli tanah gitu, saudara. Tapi bukan maklar. Saya beli tanah, yang saya cari itu tempat yang banyak setannya, orang takut. Kenapa? Karena banyak setannya, harganya jatuh murah. Setannya keluar, harga naik. Ya, betul? Ingat, sebelum saya selesai, ada kesaksian. Kadang kita ini diperintahkan Tuhan, tidak sesuai logika kita. Waktu kan saya kan pabrik plastik, tiba-tiba Tuhan perintahkan sama saya suruh jual pabrik itu. Karena saya mau fokus pelayanan. Setelah saya jual pabrik, Tuhan bicara sama saya. Belilah tanah yang tempatku tunjukkan untukmu. Itu berkat yang aku berikan padamu. Nah, saya jalan ke tempat itu. Tempatnya itu pinggir kota Solo, masuk wilayah Boyolali. Pinggir kota Solo. Banyak setannya, banyak rampoknya. Setan keluar, rampok datang. Yang ini pilihan paling jelek. Jembatan belum ada. Jadi mau ke situ harus muter dulu, melingkar. Tuhan beritahu saya, beli tanah di situ sebanyak-banyaknya.
pinggir jalan. Waktu itu harganya per meter 300.000, yang pinggir jalan 500.000. Maksimal 600.000 lah. Uang pabrik itu habis saya jual, tak beli ke tanah semua. Setan ini tak usir keluar. Wah, itu ada genderuwo, kok setiap malam tuh di bambu. Bubar orang Dara, lari. Jadi tanah yang saya beli itu tempat yang paling ditakuti. Banyak setannya, gudangnya setan. Karena gudangnya setan dikasih murah. Tak beli. Setan tak usir keluar semua. Dah keluar Dara. Saya beli pinggir-pinggir jalan sesuai perintah Tuhan. Setelah itu uang habis. Uang dari pabrik itu habis. Nah setelah uang habis baru mikir, betul? Mikirnya apa? Iki suara Tuhan apa bukan ya? Ini kalau bukan suara Tuhan, waduh uang udah terlanjur habis. Kan gitu lah. Hah? Nah kebanyakan tuh kita mulai mikir gitu setelah uang habis. Waktu megang uang tidak mikir, betul? Setelah enggak ada uang baru waduh ini suara Tuhan atau bukan ini? Waduh saya bingung. Waduh, udah tak jual pabrik, enggak ada kegiatan. Telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert, ada apa kawan? Saya mau ikut Pak Gilbert. Mau ikut apa? Ya pelayanan. Loh kenapa? Enggak ada kerjaan. Loh kenapa? Tahu? Loh kamu kan punya pabrik plastik. Saya jual Pak Gilbert. Dengar suara Tuhan. Benar suara Tuhan? Iya. Dalam hati saya, benar enggak ya? Tapi saya dengar suara Tuhan sendiri gitu loh. Tapi uang saya udah habis. Gilbert ngomong, kapan? Kamu dari dulu ikut saya pelayanan. Ayo sama saya. Wah saya pelayanan keliling-keliling sama Gilbert. Gilbert tuh kawan yang baik. Wah, saya kan diajar sama Gilbert langsung. Dibimbing sama Gilbert langsung. Saya masih ingat. Kalau tangannya Gilbert gini, saya suruh naik ke mimbar. Kalau tangannya gini suruh turun. Dan saya ini selalu bagian tim pendahulu. Jadi tempat yang banyak setannya itu, yang ada dukun-dukunnya, setan-setan banyak. Gilbert ngomong, hari pertama kamu dulu yang bersihin, gitulah. Wah, saya bagi tim pendahulu dulu. Setelah setannya keluar, gimana Daud? Udah aman, aman. Bos datang. Nah, terus saya ikut Pak Gilbert. Saya ikut Pak Gilbert itu belum lama. Saya kira-kira baru ikut Pak Gilbert itu 25 tahun. Saya 25 tahun keliling-keliling sama Pak Gilbert itu udah. Udah pabrik tak jual. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian. Tiba-tiba datang bulldozer, datang traktor, ada datang alat berat semua. Apa yang terjadi? Tanah yang Tuhan tunjukkan ke saya, itu pintu tol. Pintu tol keluar masuk kota Solo. Itu tanah dari harga 300.000 langsung naik jadi 2 juta. Tanah yang harga 500.000 langsung naik jadi 8 juta, 4 juta. Saya nyesel sekali. Kenapa saya beli banyak sekali ya? Untung waktu itu saya beli berapa tempat. Langsung tak bikin ruko untuk minimarket Alfamart, franchise, saya bikin ruko gitu tuh. Di situ saya lihat, kalau kita diperintahkan Tuhan, enggak usah ragu, langsung jalan aja. Nah tapi kadang kalau waktu uang habis baru mikir, enggak? Tapi itu saya baru ngerti, bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik dan terindah. Amin. Nah. Jadi sampai sekarang saya itu kalau ada rumah angker, nelpon saya. Suatu kali saya jual, setannya keluar. Pak kok mintanya mahal banget? Harga setannya keluar itu lebih mahal. Mahal ini. Nah nanti sore jam berapa ya? Jam 5 saya mau bahas tentang ilmu guna-guna ilmu pelet. Jadi temanya adalah guna-guna istri muda. Apa saudara? Apa saudara? Ingat. Jadi saudara yang ada masalah,
suaminya dibawa wewe gombel, atau punya keluarga yang kena wewe gombel, yang kena guna-guna, datang nanti sore jam 5. Saya beritahu bahwa cinta yang palsu kalahnya melawan cinta sejati. Nah, maka cinta itu cerita indah namun tanpa akhir. Ngomong sebelahnya, udah merenung cinta belum? Jadi jam berapa? Jam 5 sore, saudara yang punya teman yang kena setan, bahkan jadi setannya. Nah, datang jam berapa? Jam 5 sore. Karena itu penting sekali. Kenapa penting? Karena saya perhatikan, tahun-tahun ini banyak sekali rumah tangga hancur. Gara-gara ilmu pelet guna-guna. Karena sebelum saya bertobat, saya mempelajari ilmu pelet itu, ilmu guna-guna. Itu kalau kena seseorang 15 tahun. Dan kalau tidak ada penawarnya dan tidak tahu cara untuk mengalahkannya, maka korbannya bisa gila. Bisa apa enggak? Sarno, sarap keno. Teko gendeng mulih ngengkleng, datang sinting pulang gila. Itu kalau kena guna-guna itu ada 3 tingkatan ilmu guna-guna. Nah, sebelum saya bertobat, saya mempelajari semuanya. Jadi saudara datang yang punya teman yang kena guna-guna atau kena ilmu pelet, suruh datang jam 5 sore nanti. Mari kita bangkit berdiri. Lagu ini saya dapat dari Tuhan tahun 2001, Awan Kemuliaan. Saya minta dibantu, karena semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Ya Tuhan, ku rindu hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Ku rindu hadirat-Mu, Memenuhi hatiku. memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. kita angkat tangan kita, biar awan kemuliaan-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Bapa di surga, kami percaya darah-Mu menyembuhkan, menyucikan dan menebus kami. Yaitu darah anak domba, darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Yang bisa tentang penyelamatan, penyembuhan dan keselamatan, dan nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat Engkau berikan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.